Saudara, saat ini saya bersama dengan Pak Arman dan Ibu Popi. Nah, beliau mengalami syaraf kejepit pada bagian lehernya. Nah, mungkin Pak Arman bisa cerita sedikit awal kena syaraf kejepit gimana tuh ceritanya? Iya, jadi tanggal 5 Agustus yang lalu itu dia bangun tidur. Terus dia ngomong kok pegel. Saya kira biasa salah bantal gitu kan. Jadi saya ada keperluan, saya keluar dulu sampai siang pulang ke rumah, dia udah kesakitan, udah nggak bisa bangun. Jadi Hmm, di tempat tidur itu tengkurap Itu kejadian tanggal berapa? tanggal 5 Agustus. 5 Agustus. Betul, Oke. Jadi tengkurap itu kenapa Pop? Dia bilang, oh sakit sekali. Coba duduk nggak bisa. Hmm, Jalan pun susah gitu. hmm, Jadi posisi itu pada saat itu tengkurap aja nggak bisa ngapa-ngapain. hmm, Nah jadi saya pikir apakah keseleo atau apa gitu kan? Kan dia kesakitan ya saya coba bawa ke Halmahera karena saya pikirannya waktu itu tulang. Jadi ke Halmahera sampai di Halmahera turun pun dia nggak bisa pakai kursi roda Oh, oke. karena kesakitan sekali. Jadi langsung mau nggak mau tadinya kan saya mau ketemu dokternya kan praktek. Tapi karena dia nggak kuat, akhirnya kita masukin dulu ke IGD. Hmm, Di IGD posisi tengkurap. hmm, Nah, nggak lama setelah dokternya datang, dia bilang, wah ini harus di USG dulu biar jelas apanya kan. Mau dibawa ke USG pakai kursi roda pun dia nggak kuat, Kesakitan. sakitan. Hmm, Jadi akhirnya dibawa dengan tempat tidurnya masuk ke ruang USG itu kan. hmm, Nah hasil itu terus di ronsen. Pada saat itu baru kelihatan kayak adanya dia bilang dokter di Hamela dia pengapuran. hmm, Oke, kalau pengapuran kan tulang aja kan. hmm, Jadi dia hanya sarannya untuk diterapi aja. Nah, tapi pada saat itu saya pikirannya diterapi ini lagi kesakitan, diterapi supaya lebih membaik kan. Dokter bilang nanti kalau udah mereda baru dibawa terapi. hmm, Tapi karena dia kesakitan banget, ya udah saya pikir terapi aja supaya mungkin lebih baik gitu kan. hmm, Mulailah kita terapi di rumah sakit Halmahera. Nah, sampai di rumah sakit Halmahera kondisi tetap nggak bisa telentang segala macam, tetap posisi tengkurap hmm. gitu. Tengkurap Nah, terus. nah sama terapisnya dibilang, Bu, ini kalau kondisi sakit gini, terapis ini nggak akan maksimal, Hmm, ya kan? Di hmm, terapis itu kalau udah kondisi mereda, baru. hmm. Terus dia bilang, tapi kok kalau sakit tulang, apa dari tulang pengapuran aja, sakitnya nggak mungkin sampai gini, sampai nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Nah, udah gitu, oke, di terapis pada itu hari pertama. Besoknya, lusa 2 hari kemudian, saya alternatif, mungkin takutnya ada syaraf kan. Mhm, Nah, saya pergi ke dokter Chandra di Boromius. mhm, Diperiksa oleh dokter Chandra, dia bilang, ya udah kita ini hasil ronsen udah ada kan. Itu mhm. hanya pengapuran nggak kelihatan. Jadi untuk lebih jelasnya harus di MRI. Oke. Nah, kita lakukanlah MRI sekitar tanggal berapa ya itu ya? Ingat nggak? Tanggal Pokoknya tanggal Ya, belasan lah ya, heeh, seminggu belasan. kemudian lah kurang seminggu. lebih lah. Nah, hasil MRI keluar yaitu ternyata ada syaraf kejepit. Hmm. Makanya dia sakit dari mulai leher sampai sini. Tapi efeknya ke badan dia nggak bisa gerak sama sekali. Setiap Oh, gerak dikit aja, duduk nggak bisa, jalan nggak bisa, tidur hanya bisa tengkurap aja, tidur selentang pun nggak bisa. tersiksa Ah, sekali. nah gitu. Hmm. Oke, itu kan sambil kita jalan terapi kan. Nah, terus kebetulan dia aktif juga di Instagram segala macam, dia baca artikel. Man, ini ada ini apa? Ngelihat iklan di Instagram artikel tentang SOP tentang syaraf kejepit. Kebetulan dia itu Ashanti, ngelihat iklannya Ashanti sembuh. Dia bilang, coba dong cari tahu dong apa sih itu SOP. Siapa tahu bisa Hmm. ngebantu gitu kan. Hmm. Nah, pas saya lihat gitu, saya bilang nanti dulu, saya perasaan pernah ada teman yang nawarin Hmm. ke saya. Saya cek WA, yaitu bulan April 2019. WA-nya 2 April 2019. 19 saya cek. Saya ingat itu, Masih disimpan ya. masih disimpan. Oke. Nah, itu Dokter Armin yang nawarin waktu Dokter itu. Armin. Tapi di Oke. situ saya kan waktu itu saya mah dia nawarin ya sepintas lalu aja. Oke. Pas ada kejadian ini baru inget lagi kan. Ya. Nah, langsung saya tanya, Min ini bisa nggak? Saya kirim hasil ronsen ke admin segala macam. Dia bilang secara langsung mungkin enggak, tapi mungkin ya bisa membantu lah. Hmm. Ya kita dalam kondisi gitu yang penting bisa sembuh kan. Karena dokter bilang ini kondisi mungkin bisa lama kalau syaraf kejepit gini. Hmm. Akhirnya ya udah saya kejar, Min. Oke, saya cobain lah buat istri.
Mhm. gitu kan. Itu tanggal sekitar 20-an saya kontak admin. Oke. Tapi pas hari itu barangnya kosong, nggak ada. Dia bilang 20 Agustus. Agustus. Oke. Oke. Saya kejar ke admin tiap hari. Min, barang ada nggak? Barang ada nggak? Sampai akhirnya baru dapat tanggal 27 Agustus. Gitu pun baru dia ada, man ini ada, ya udah 27 Agustus langsung diminum. Gitu kan, minum SOP. Terus Nah. reaksinya gimana? Nah, itu hari pertama pokoknya saya berapa? Pagi 1, malam 1 kan. Oke. Jadi satu saset Satu ya, saset, pagi dan malam ya. Oke. Ya, Terus? nah saya nggak lihat ininya, tapi yang saya lihat yang perubahan pertama, Tidur. biasanya dia nggak bisa tidur tiap malam. Oh ya, mendingan kita tanya langsung orangnya. Nah, gitu. Oke, gimana Bu Popi? Apa yang dirasakan setelah konsumsi SOP? Ya hari pertama itu langsung bisa tidur malamnya. Yang biasanya nggak pernah bisa tidur enak, tidurnya selalu salah posisi, sakit apa gitu tuh tiba-tiba bangun loh kok udah pagi aja. Oh. Jadi nggak kerasa. Tidurnya tengkurap. Enggak, udah telentang. Telentang. Telentang, tapi telentang pun tuh harus cari posisi yang benar-benar tepat. Karena dibuat gerak sedikit juga sakit, dibuat gerak gimana juga sakit gitu. Jadi tapi setelah minum SOP itu biasanya kalau malam itu tiap jam lah bangun. Hampir tiap, ya nggak sampai sejam, setengah jam tuh bangun cari posisi lagi. Jadi agak tersiksa sebenarnya. Iya. Tapi begitu minum SOP langsung aja malamnya. Pagi saya minum, sore minum, malamnya tuh langsung tidur nggak kerasa aja pagi. Loh, kok ini udah pagi gitu. Dan itu Ini hanya hari pertama. iya, hari pertama. Luar biasa ya. Ya, itu saya loh, kok udah pagi ya? Tapi memang masih sakit, cuman malam itu tidurnya jadi benar-benar nggak kerasa. Jadi nah 2 hari seperti itu, hari ketiga kok buat aktivitas mulai lancar, mulai enteng. Oke. Jadi wah, ini berarti bener mungkin karena SOP-nya ini gitu. Jadi terus saya lanjutin aja sampai akhirnya ya 3-4 hari ya. Iya. 3-4 hari itu udah bener-bener normal. Rasanya Udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Luar Jadi biasa ya. tadinya kan jalan aja nggak bisa. Dari keempat itu dia udah bisa mulai jalan 30 menit. Oke. Biasanya pada saat sakit itu dia berdiri dikit 5 menit harus tengkurap lagi. Duduk yang kuat. Ada tamu pun dia tiduran aja, tengkurap aja posisinya, nggak bisa bangun. Nah, jadi perubahannya ya sejak itu dia udah mulai aktivitas biasa. Dan seminggu kemudian pada saat dokter Armin nganter sisa produknya, mungkin dia nggak tahu bahwa pernah sakit itu karena pada saat kesini ngobrol seperti biasa. Oh, gitu Itu ya. satu minggu setelah minum SOP itu. Udah normal, udah 1 minggu tuh udah normal, udah rasanya normal. udah enggak rasanya rasanya tuh kok bahwa kemarin pernah sakit kayak gini kok nggak tahu gitu loh. Kayak orang sakit melahirkan kali ya. Begitu udah lahir anaknya lupa sama sakit yang Oke. Sebab menurut dokter pun ini Iya, kayak kemarin bakal terapis bakal lama gitu. bisa sampai 2-3 bulan. Ya memang Iya. banyak saya jumpai yang kena syaraf kejepit memang sakitnya bukan main dan lama memang Nah, prosesnya. itu dia. Jadi Jadi 1 bulan dah iya, nggak nyampe normal, kita ini jalan 2 minggu ya. ya enggak tuh udah hampir Ya, minggu sebulan ketiga, ya, minggu ketiga kita minum SOP. SOP. Iya. Oke. Iya. Makasih untuk testimoninya. Saudara sekalian, Anda bisa lihat dan saksikan bahwa Ibu Popi menderita syaraf kejepit ketika konsumsi SOP, recovery-nya cepat sekali. 4 hari ya, 1 hari, 1 pagi dan 1 malam. Ya, 1 saset pagi, 1 saset malam. Dalam 4 hari sudah bisa aktivitas kembali dan sampai saat ini sudah nggak terasa sakit ya Bu Popi ya? Sakit enggak, cuman memang masih ada kesemutan sedikit gitu. Oke. Tapi tidak mengganggu lah. Masih bisa diatasin ya, oke lah. Ya, tinggal di terapi Iya. ya untuk lebih lanjut ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Popi. Iya. Pak Arman, makasih ya.